Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nuraini. Saya di sini akan memaparkan hasil resume dari video yang telah dilihat, yaitu dari Rocky Gerung tentang darurat pengelolaan ide dan etika. Di era COVID yang sekarang sudah banyak perkembangan, baik itu dari sisi vaksinasi, pemulihan, ataupun hal yang lainnya. Bayangan di era pasca COVID ini tentunya banyak skenario. Ada yang pesimis, ada juga yang optimis. Ada juga yang merasa setelah COVID akan muncul kembali ide humanisme atau post-humanisme, sehingga soal-soal yang menyangkut solidaritas seolah-olah akan kembali pulih. Akan tetapi, orang tidak menghitung bahwa secara sosial memang ada upaya untuk menemukan kembali solidaritas kemanusiaan. Akan tetapi, jika kita melihat dari skala, pastinya akan terjadi uneven growth atau ketimpangan, dan karena pastinya akan ada yang lebih cepat. Jadi, sebelum adanya keseimbangan, pasti ada ketimpangan. Baik, adapun jika dilihat dari sisi ekonomi, banyak orang-orang yang paling mikro sampai orang-orang yang relatif besar itu tidak bisa melakukan penyesuaian ataupun sebuah adaptasi. Dan karena mereka nggak bisa melakukan adaptasi, khususnya digitalisasi atau virtualisasi, itu mereka kepleset secara temporer ataupun kepleset secara permanen. Nah, itu mungkin terjadi di beberapa sektor, dan mungkin itu masih berhubungan dengan prospek terjadinya melebarnya kesenjangan untuk ke depan, dan itu akan sangat-sangat berdampak. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana solusinya? Pemerintah selalu tertinggal dengan proyeksi-proyeksi itu. Jadi kita mau minta bantuan ilmu pengetahuan buat berupa gap antar yang naik ke atas sama yang turun ke bawah, karena yang mana secara eksponensial tumbuh karena teknologi digital dan yang juga secara eksponensial terjun bebas karena tidak proyeksi oleh negaranya. Nah, kalaupun juga ide dari welfare state tidak diuji berdasarkan pengalaman, maka pasca COVID pun akan semakin meningkat. Nah, untuk selanjutnya, jika ditarik ke sistem politik, yaitu demokrasi, yang mana demokrasi ini didefinisikan seakan-akan kebebasan itu berbicara. Itu sama dengan amplifikasi algoritma. Gimana di negara-negara demokrasi yang besar, contohnya di negara Afrika, Amerika, itu platform jaringan sosial digital membiarkan narasi-narasi yang kental dengan akan kebencian, kemarahan itu sebagian dari kebebasan berbicara. Tapi itu tidak dijaga, tidak dirawat, dan pula tidak dinetralisir dengan info-info yang lebih bijaksana. Dilihat dari riset bersama dengan peneliti Belanda menemukan bahwa selama 2 tahun ini produksi demokrasi justru dihalangi oleh gumpalan-gumpalan kepentingan bisnis dan juga politik. Jadi sebetulnya letak kegagalan struktural dari ide demokrasi itu nggak ada soal kalau hanya sekedar itu. Akan tetapi, sepanjang dia menyapa menuju jalan pemilu itu dihalangi terus oleh algoritma yang didesain untuk sekedar menghasilkan dua tokoh. Nah, untuk selanjutnya, ditarik mengenai gimana teknologi ini sangatlah berperan untuk menggoyangkan keseimbangan dalam upaya kita menjaga demokrasi atau merawat demokrasi. Amplifikasi algoritma untuk mendorong narasi-narasi yang tidak sehat itu terjadi demi mereka mencari keuntungan platform dalam digital ini. Jadi, gimana kita harus berupaya untuk mendemokrasi ide, bukan hanya informasi, melainkan untuk hal ini, itu tentu kita elaborasi waktu dan suara publik untuk tiba di parlemen. Tapi sebetulnya, kekuasaan itu selalu mengintip bagian yang menguntungkan saja, sehingga suara yang disebut suara demokrasi itu hasil fabrikasi. Nah, sekarang hasil dari fabrikasi itu semakin diamplifikasi karena kemampuan algoritma. Nah, jadi mestinya pemerintah memanfaatkan teknologi untuk menyebar keadilan. Itu jadi spesifikasi teknologi itu menghalangi demokrasi seperti itu.
Nah, untuk selanjutnya, populalisme atau popularitas itu tidak sama dengan governance, tapi untuk membangun intelektualitas di kepemimpinan itu juga. Dan juga berkorelasi dengan pembangunan intelektual di masyarakat luas, dan sebenarnya ini juga berhubungan dengan pendidikan. Nah, sekarang dibandingkan pada zaman Perang Dingin, orang harus mendahului agen-agen untuk mendeteksi, memonitor orang-orang, bahkan dengan cara dibayar. Tapi sekarang orang bayar untuk bisa dideteksi karena dia membeli HP. Apalagi semakin dia melihat HP-nya, sekarang semakin gampang untuk mencuri data-data privasi, data-datanya untuk dikorek. Nah, jalan berpikir ini yang sekarang ditantang oleh kalangan etikus semacam Peter Singer yang mempromosikan etika bumi lebih penting daripada etika korporasi. Nah, misalkan pada zamannya oil baron, yang lainnya itu di beberapa benua, trennya di akhir-akhir ini perusahaannya teknologi itu semakin monopolistik. Seperti itu. Kemanusiaan sebelumnya juga itu adalah sebuah kemampuan untuk mengelola fiksi. Solusinya itu ada di dalam kemampuan diri sendiri untuk berpikir secara abstrak. Nah, mengenai kemanusiaan, akhir-akhir ini banyak retorika narasi mengenai universal basic income yang disuarakan di negara-negara maju. Nah, bahkan akhir-akhir ini juga dikembangkan di negara-negara yang berkembang. Ada pandangan bahwa ini menyelimuti kepentingan beberapa teknologi yang ingin sekali melakukan robotisasi. Untuk itu dalam mengenai kemanusiaan. Yang terakhir, mengenai perubahan iklim. Ini berupa isu yang jangka panjang dan tidak akan terjadi netralisasi emisi karbon pada tahun 2050. Kalau itu mengacu ke kesepakatan, Paris emisi dikurangi 50% pada tahun 2030 dan 25% pada tahun 2040, dan di tahun 2050 itu sebesar 50%. Ini tidak akan kejadian jika kita tidak geser dari sifat yang konsumtif menjadi regeneratif dan menggunakan fakta dan sains dibandingkan nonsens. Nah, gimana supaya anak-anak muda kita menggunakan isu seperti perubahan iklim yang barusan untuk mereka mau masuk ke pentas seperti politik? Nah, di Eropa ada yang namanya Extreme Extionals atau XR, yang di situ tidak peduli adanya partai politik, tapi dia sendiri mengangkat isu-isu politik. Jadi, masih pada taraf secara sukarela yang mana berupa meminta perhatian pemerintah. Jadi, ini yang masih kita perkuat bahwa isu lingkungan itu isu politik. Tanpa ada akses politik, kita tidak bisa mengubah. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari awal mengenai pasca kopi, demokrasi, kemanusiaan, begitupun teknologi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih dari saya, Sani Nuraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.